Welcome to VOA Executive Lounge. Kita menginginkan Indonesia untuk memiliki pilar-pilar demokrasi yang lebih kuat, jadi semakin kuat dari masa ke masa. Kayaknya partisipasi warga dalam demokrasi di Indonesia masih kurang nih. Kesadaran akan perkembangan demokrasi di Indonesia. Simak ceritanya di VOA Executive Lounge. Selamat malam profesional muda, bagaimanakah kabar Anda? Senang sekali kita berdua dapat kembali lagi bertemu bersama Anda. Seperti biasa, Aryono Arifin di sini. Dan saya Dania Iman, tentunya di VOA Executive Lounge untuk 3J Network. Di sini profesional muda akan berbagi cerita sukses dalam karir dan juga kehidupan. Ri, apa Dan? Saya salut banget nih. Sama siapa? Sama orang-orang Indonesia dong. Oh ya? Iya, karena semakin banyak aja nih hari gini profesional muda yang semakin peduli akan Indonesia dan juga berusaha membantu perkembangan pembangunan di Indonesia dan juga pendidikannya. Misalnya kan banyak nih orang-orang yang sekarang lagi gencar-gencarnya kampanye green living. Terus udah gitu berbudaya yang teratur. I see. Terus juga ada proses demokrasi, politik di Indonesia dan juga terus sistem pemerintahannya gitu. Terus dikembangkan deh pokoknya. Betul banget tuh Dan, saya salut banget sama profesional muda yang melakukan hal seperti itu ya. Iya Niri, makanya jangan salah. Banyak juga profesional muda yang saat ini tinggal di luar negeri yang gak lupa ya istilahnya sama tanah air dan juga melakukan hal-hal yang bisa membantu pembangunan dan perkembangan di Indonesia dari jarak jauh. Kita berdua misalnya. Bahkan saat ini ada yang tengah mendirikan ini Niri, sebuah organisasi bersama teman-teman di Indonesia yang bernama YIDD atau Youth Initiative for Indonesia's Development and Democracy. Wah, kalau gitu bisa dibilang kayak ini sebuah organisasi ini ya, yang mendukung demokrasi dan pembangunan Indonesia ya kan ya? Nah, kayak think tank gitu lah. Nah, gitu istilahnya ya. Wah, siapa nih Dan? Bisa kita ajak ngobrol nggak nih? Bisa dong Ri, kali ini makanya kita akan ajak ngobrol Dias Hendro Priyono di Washington DC. Oke. Dan juga Hadianto Wirayuda atau biasa dikenal Ian Wirayuda di Jakarta. Yang adalah dua pendiri dari organisasi Youth Initiative for Indonesia's Development and Democracy atau YIDD ini. Wah, nama-nama ini udah familiar sekali ya. Tentunya di telinga kita ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita simak obrolan Dania dengan dua profesional muda pendiri Youth Initiative for Indonesia's Development and Democracy ini, right here on VOA Executive Lounge. Youth Initiative for Indonesia's Democracy and Development atau YIDD adalah sebuah organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik, terutama anak muda, mengenai pentingnya partisipasi mereka dalam proses demokrasi di Indonesia. Berdiri pada tahun 2009, organisasi ini diprakarsai oleh beberapa figur angkatan muda yang peduli dengan perkembangan politik dan demokrasi di Indonesia. Di antaranya adalah Hadianto Wirayuda, Dias Hendro Priyono, Wisnu Yuwono, dan Michael Riyadi. VOA Executive Lounge Profesional Muda Dania Iman di sini, dan saat ini saya sudah terhubung dengan dua profesional muda Indonesia, Dias Hendro Priyono dan juga Ian Wirayuda. Langsung saja kita sapa. Halo Dias dan Ian, apa kabar? Baik-baik saja. Baik Dania, apa kabar? Baik, terima kasih sekali nih atas waktu yang telah Anda berdua berikan. Nah, Ian ini berada di Jakarta dan Dias sekarang berada di Washington DC ya? Iya, benar. Mungkin bisa bercerita sedikit kepada profesional muda di Indonesia mengenai profesi Anda masing-masing. Saya Hadianto Wirayuda. Saat ini saya pelajar program S3 di London School of Economics, bidang International Relations. Kebetulan sejak bulan Juni kemarin, saya berada di Jakarta untuk melakukan field research berkaitan dengan tesis saya, berkenaan dengan proses demokratisasi dan politik luar negeri Indonesia. Jadi melihat kurun waktu 10 tahun terakhir ada perubahan apa saja yang terjadi di Indonesia's foreign policy yang berkaitan dengan proses demokratisasi Indonesia. Saya Dias Hendro Priyono, kandidat doktor dan
dari Universitas Virginia Tech di sekitar Washington DC. Lalu aktivitas apa yang Anda tekuni saat ini, Dias dan Ian? Sekarang selain sekolah, saya dan Ian dan beberapa teman-teman sedang mendirikan satu organisasi yang bernama Youth Initiative for Indonesia's Democracy and Development atau YIDD yang kita garap dari beberapa bulan yang lalu saat saya berada di Jakarta dengan Ian. Baik, mungkin Ian bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai YIDD ini atau YIDD nih disebutnya? Kita untuk pembacaan singkatannya YIDD karena mengikuti kosakata Inggris, tapi kegiatan dan fokus aktivitas bekerjanya itu di Indonesia. Lalu bagaimana dengan misi dan visinya nih? Sebetulnya ketika saya, Dias dan beberapa teman lainnya tercetus ide ini, itu visinya yang kita raih itu sangat simpel. Kita menginginkan Indonesia untuk memiliki pilar-pilar demokrasi yang lebih kuat, jadi semakin kuat dari masa ke masa. Bagaimana caranya mencapai itu dapat dilakukan melalui skema yang terstruktur dengan baik, pendidikan demokrasi tentunya pada anak di usia muda. Jadi memang target kita adalah memberdayakan teman-teman mahasiswa dari universitas-universitas yang ada di Jakarta maupun yang ada di luar negeri untuk bersama-sama membantu memberikan semacam, kalau di Amerika mungkin kita kenal ada istilah UN model, moot court. Nah di sini mungkin yang akan kita bangun adalah parliamentary mock. Jadi memberikan simulasi sidang DPR. Jadi Anda dan rekan-rekan nanti akan turun langsung ke universitas dan sekolah-sekolah ya untuk mengajarkan dan mengadakan simulasi seperti ini ya? Idenya begitu. Kalau boleh saya tambahin, Dania, kita nggak pernah waktu saat kita mencetuskan ide ini, kita tidak pernah merasa bahwa kita expert dalam bidang demokrasi dan dalam bidang politik gitu. Jadi sewaktu kita ingin berencana untuk terjun ke universitas atau ke sekolah-sekolah tentang mengajarkan politik atau memberikan pendidikan demokrasi, sebenarnya kita juga akan bekerja sama dengan para ahli-ahli atau para pengajar dari universitas-universitas tertentu gitu. Jadi kita tidak pernah mengklaim bahwa we know everything about politics gitu. Kita hanya ingin menyediakan wadah di mana para ahli bisa datang ke masyarakat dan kita semua para pemuda bisa bertukar pikiran tentang kehidupan berdemokrasi. Jadi nanti seperti ada advisorsnya ya, istilahnya begitu? Ya, seperti begitulah. Oke. Jadi ada yang kalau dalam sekolah itu ya nanti ada yang memberikan ceramah, yang memberikan masukan-masukan gitu, dan we are part of it, we're not the only ones gitu. Jadi kita nggak pernah bilang bahwa okay, everybody listen to us gitu, enggak. Iya. Oke. Tadi Ian sempat mengatakan bahwa YIDD ini diprakarsai oleh beberapa teman yang lain. Ada berapa orang nih yang memprakarsai organisasi ini? Ini bisa saya ceritakan, ini salah satu keunikan. Saya sebut uniknya dari organisasi ini adalah kita hasil membangun satu kemitraan yang cukup strategis dengan dua institusi penting yang berada dalam masyarakat, yaitu universitas, institusi pendidikan, dan media. Dalam komponen universitas ini, kita salah satu pendiri yang juga adalah Wisnu Juwono, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Komunikasi. Kebetulan juga memang teman saya udah dari lama, jadi kita ajak bergabung. Lalu untuk media, kita berpartner dengan Globe Media di Jakarta. Jadi kita total ada 8 orang foundersnya. Lalu bagaimana nih awalnya sampai Anda dan teman-teman Anda mendirikan YIDD ini? Siapa nih yang mau menjawab? Dia silakan. Awalnya kita melihat bahwa beberapa wadah serupa seperti YIDD yang ada di Indonesia, kita nggak mau menyebut nama ya, tapi emang sudah ada wadah seperti ini, terkesan hanya untuk kalangan elit saja gitu ya. Misalnya pada saat organisasi tersebut mengadakan diskusi politik atau conference, yang datang hanya para elit politik gitu, nggak ada masyarakat biasa. Kedua, beberapa organisasi yang ada berkesan memihak kepada pemerintah atau partai tertentu gitu, sehingga diskusi yang diadakan juga mengarah atau terkesan mendukung kebijakan satu partai, jadi nggak netral gitu. Terus juga organisasi lain yang serupa YIDD ini nggak ada yang fokus terhadap pemuda Indonesia. Baik. Biasanya hanya mementingkan kalangan elit yang udah berumur gitu. Iya. Padahal pemuda Indonesia itu kan masa depan bangsa ya, bukannya mau klise ya, tapi emang begitulah gitu. Terus yang terakhir juga organisasi lain nggak ada yang masuk sampai ke tingkat masyarakat paling bawah atau tingkat grassroots. Paling banter terjun ke masyarakat hanya sebatas lobby hotel aja gitu. Jadi nggak ada yang ke daerah-daerah atau ke sekolah-sekolah. Jadi dengan melihat organisasi-organisasi lain yang ada dengan berbagai kekurangan, kita melihat masih ada kesempatan untuk mendirikan organisasi serupa, tapi memiliki aktivitas yang nggak pernah dijamah oleh organisasi lain yang sudah ada di Indonesia. Lalu kapan nih launchingnya rencananya? Untuk launching kita targetkan sebetulnya akhir Februari, tetapi dengan berbagai kesibukan
dari masing-masing founder dan juga untuk kepentingan pematangan launching. Jadi mungkin kita undur sampai Maret akhir 2010, insya Allah bisa tercapai.